Maka sangat ironis Pak, ketika ada orang yang merasa lebih martabatnya lebih tinggi kastanya, kemudian kalau ada oknum yang mengatakan kami orang Arab itu adalah orang yang paling mulia dibandingkan daripada orang-orang Ajam, itu sangat salah. Dan ini sangat menyalahi aturan Al-Quran, khusus bagi orang-orang yang sampai dini hari masih merasa dirinya lebih mulia daripada yang lain. Hati-hati, Allah subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, dan kalau engkau merasa diri lebih hebat daripada yang lain dikarenakan kedudukan dan lain sebagainya, bukan karena ketaatannya, maka barang tentu anda telah menyalahi firman Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali. Saya ingin memaparkan satu ayat yang Allah firmankan dan yang nanti akan saya buka dalam tafsir Ibnu Katsir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat ini sebagai penegasan. Oh ada, Allah yang bersabda ada. Ini adalah khobar mukhbiran. Allah memberikan nasihat kepada umat manusia siapapun itu, mau itu orang Arab, mau itu orang Ajam, mau itu orang Yaman. Karena saya nggak tahu Yaman termasuk Arab apa tidak. Tarimnya maksudnya ya. Ini Allah sampaikan khitab ini. Wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya aku telah ciptakan di antaramu dari golongan laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Dan kami jadikan, kata Allah, di antara kalian kelompok-kelompok atau suku-suku. Tujuannya satu, lita'arafu, supaya kalian saling kenal mengenal. Makna lita'arafu, litarahamu, litahabu dalam tafsir, supaya bercinta kasih sayang, saling mengasihi, saling menyayangi. Bukan kemudian satu sama lainnya saling merendahkan, bukan kemudian satu sama lainnya saling menghinakan dikarenakan dirinya merasakan orang yang paling mulia, dikarenakan dirinya merasa orang yang paling hebat di sisi Allah. Padahal kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, kita lihat, kita buka makna syu'uba wa qabail itu bagaimana. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala mukhbiran linnasi annahu khalaqakum min nafsin wahidah. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya bahwa sesungguhnya seluruh manusia telah diciptakan oleh Allah min nafsi wahidah, dari jiwa yang satu. Wa ja'ala minha zawjaha wa huma Adam wa Hawa. Yakni siapa yang satu itu? Artinya porosnya semuanya ini adalah Bani Adam dan Hawa. Mau orang Amerika, mau orang Argentina, mau orang Indonesia, siapapun itu, min nafsi wahidah. Wa ja'alahum syu'uban, dan kemudian Allah jadikan di antara mereka syu'uban, kelompok-kelompok atau suku-suku. Nah, di sini dijelaskan Al-Imam Ibnu Katsir, waqila al-muradu bisyu'ubi butunul ajam. Artinya Allah menciptakan, ada manusia yang diciptakan oleh Allah kemudian bertempat di daerah Ajam. Artinya Ajam ini non Arab.
Kan begitu, orang Indonesia, kemudian orang Afrika, orang Malaysia, Brunei, ini namanya ajam, non Arab. Wabil qabaili butunul Arab. Adapun yang dimaksud di dalam firman Allah qabail, ini adalah orang-orang yang Allah lahirkan di daerah-daerah Arab. Maka sangat ironis, Pak, ketika ada orang yang merasa lebih martabatnya lebih tinggi, kastanya, kemudian kalau ada oknum yang mengatakan kami orang Arab itu adalah orang yang paling mulia dibandingkan daripada orang-orang ajam, itu sangat salah. Dan ini sangat menyalahi aturan Al-Quran. Sementara Allah sendiri mengatakan waja'alnakum syu'uban wa qabail. Allah menciptakan ada golongan manusia yang ditempatkan di ajam, non Arab. Ada juga golongan manusia yang bertempat di daerah Arab. Maka pantas wasiat terakhir Kanjeng Nabi, la fadla lil arabi alal ajami. Tidak ada yang lebih mulia antara orang Arab dan orang ajam. Begitu juga orang ajam dengan orang Arab. Kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir beliau mengatakan begini, fajami'un nasi fi syarafi binisbati tiniyah ila Adam wa Hawa alaihi wassalamu sawa. Sebenarnya seluruh manusia ini kalau kita nisbatkan kepada Nabi Adam yang tercipta dari tanah, seluruhnya mulia. Gak ada yang lebih paling mulia itu. Kami yang lebih mulia daripada si fulan, kemudian marga ini yang lebih mulia daripada marga itu, kelompok ini lebih mulia daripada kelompok itu. Tidak ada, karena semuanya diciptakan minat tiniyah, yakni dari tanah. Wa innama yatafadaluna bil umuri diniyati wa hiya ta'atullahi ta'ala wa mutaba'atu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ada yang membedakan mulia atau tidaknya manusia, baik itu orang Arab, baik itu orang ajam, baik itu habaib, baik itu ulama, baik itu kiai, ajengan, lora. Satu yang menjadi kemuliaan, wa innama yatafadaluna bil umuri diniyah, tergantung urusan-urusan agamanya, bagaimana dia ibadahnya, bagaimana dia berjuangnya di jalan Allah, taat kepada Allah dan ikut jejaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas Kanjeng Nabi memberikan nasihat, andaikan Fatimah putriku sendiri, putri kandungku sendiri, kalau dia nyolong laqata'tu, saya sendiri yang akan motong, karena nggak taat, kan begitu. Maka ini sekali lagi terakhir dari saya, khusus bagi orang-orang yang sampai dini hari masih merasa dirinya lebih mulia daripada yang lain, hati-hati. Allah subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, dan kalau engkau merasa diri lebih hebat daripada yang lain dikarenakan kedudukan dan lain sebagainya, bukan karena ketaatannya, maka barang tentu anda telah menyalahi firman Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.